Kamu keterlaluan. Saya ini laki-laki. Saya bisa mencari istri pengganti kapanpun saya mau. Lagi pula apa untungnya saya punya mertua yang so ngatur. Kamu keterlaluan. Jangan. Bang Salim. Bang Salim. Ayah. Ayah. Ya Allah. Ya. Ayah. Ayah. Ya Allah. Ya. Ayah. 50 juta rupiah dari 250 juta rupiah itu akan saya gunakan untuk membiayai pernikahan saya dengan Sarmila. Terus 200 jutanya? Yang 200 juta akan saya gunakan untuk umroh dan bulan madu di Tanah Suci. 200 juta untuk bulan madu dan umroh. Habis dong uang kamu. Terus Sarmila sama kamu mau makan apa? Nggak semuanya, Pak Haji. Saya akan sisihkan untuk membuka usaha penggilingan padi. Kalau begitu, saya mau tanyakan sama ibunya. Ya, kok bukannya tanya ke Mila sih? Kan Mila yang dilamar. Mila, yang melahirkan kamu itu ibu kamu. Jadi bapak harus menanyakan dulu pada ibu kamu. Apakah dia setuju atau tidak? Insya Allah. Kalau ibu setuju ya, kita tinggal tanya Sarmilanya mau apa nggak nikah sama Salim. Saya terima kawin dan nikahnya Sarmila binti Abdullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Sah. Sah? Sah? Alhamdulillah. Kita pastikan. Udah genap 7 hari kita menikah. Tapi sampai sekarang nggak ada tanda-tanda ayah kamu akan membayar tanahku itu. Kalau dia sampai ingkar janji gimana? Abang tenang aja ya. Ayah nggak akan mungkin ingkar janji. Kamu jangan ngomong tenang-tenang. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Udah sana kamu pergi. Tagih uangnya sama dia. Kita butuh duit buat buka penggilingan padi. Iya bang. Nanti aku tagih ya. Ah, nggak pakai nanti-nanti. Sekarang. Lebih cepat, lebih baik. Tapi awas ya. Kalau sampai ayah kamu ingkar janji, kalau sampai dia nggak bayar, status kamu di rumah ini akan berubah. Kamu nggak akan lagi jadi istriku di sini. Tapi kamu akan berubah menjadi pembantu rumah tangga. Karena satu-satunya alasan aku menikah kamu cuma supaya ayah kamu mau beli tanahku. Kalau nggak buat apa aku kawin sama kamu? Ya ampun bang. Kok abang bisa ngomong kayak gitu sih? Kita itu baru 7 hari menikah bang. Aku ini sekarang udah jadi istri kamu. Yang akan menentukan pernikahan kita bertahan lama atau tidak adalah sikap kamu. Kalau kamu tunduk dan patuh sama aku, kita akan bertahan. Tapi kalau kamu tidak... Udah cukup bang, cukup. Gak usah dilanjutin lagi. Aku udah ngerti bang. Aku sebagai istri kamu pasti akan tunduk sama kamu bang. Sengaja ayah membawa Pak Komarudin ke sini untuk menjadi saksi atas pembayaran surat rumah milik Salim kepada ayah. Ini uang 200 juta. Ini surat perjanjian jual belinya. Kamu tanda tangan. Ini tertulis 250 juta. Tapi uang yang saya terima cuma 200, Pak. Kan kamu pernah bilang
Yang 50 juta untuk biaya pernikahan. Ya tapi mestinya tertulisnya ya 200 aja, sesuai yang saya terima, Pak. Baca dulu semuanya. Di situ ditulis 200 juta dibayar tunai. Dan 50 jutanya dibayar sebagai uang nikah. Pak, Bapak itu cuma sebagai saksi di sini. Gak usah lah ikut-ikut ngomong. Ini urusan saya sama mertua saya. Saya yang meminta Pak Komarudin untuk membuat akte ini. Karena dia nanti yang akan menjelaskan surat balik nama atas penjualan tanah ini kepada ayah. Iya, betul ya. Memang harus segera dibalik nama. Nanti aja balik namanya. Selesai saya umroh. Benar, kamu mau pergi umroh? Iya, Pak. Untuk sementara ini surat saya pegang dulu. Yang aslinya, surat ini dipegang sama pembeli. Salinannya dipegang sama penjual. Ini buat kamu. Abda. Sepertinya Pak Komarudin bisa menjadi duri dalam daging terhadap rencanaku nanti. Gimana? Bagus nggak? Bagus, Bang. Nanti kalau udah dipisahin ya. Bagus sama jelek, jadi gabung. Baik, Bang. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu masih mengurus penggilingan padi ya? Kapan kamu berangkat umroh? Aduh, ini aja saya masih kekurangan modal. Saya butuh tambahan 50 juta lagi buat beli mesin slab. Kira-kira ayah bisa bantu saya nggak? Maksud kamu, kalian tidak jadi berangkat umroh? Aduh, Ayah. Emangnya Ayah nggak denger? Tadi kan Bang Salim bilang dia tuh masih kurang modal. Apalagi buat umroh sih. Mendingan Ayah tuh bantu Bang Salim untuk tambahan modal. Gimana? Kalian itu sudah 1 tahun lebih menikah. Harusnya kalian itu tunaikan dulu ibadah umroh. Supaya usaha kamu berkah. Kalau begini caranya, sampai kapanpun ayah bantu, tidak akan pernah cukup. Dunia itu tidak akan pernah puas. Makanya kalau punya niat baik, apalagi yang berhubungan dengan Allah, harus disegerakan. Ini malah niat umroh ditunda dulu. Membangun pabrik. Yang punya niat baik kan saya. Kenapa jadi dimasalahin sama ibu? Karena waktu kamu mau menjual tanah, kamu sudah jatuh omongan. Kamu mau menikahi Sarmila dan umroh. Karena itulah saya yang mau membeli tanah kamu. Karena saya tahu harga tanah kamu itu kalau kamu jual ke orang lain hanya ditawar 150 juta. Itu artinya ayah sudah membantu 100 juta. 50 juta untuk biaya kalian menikah. Dan 50 jutanya lagi untuk biaya kalian umroh. Tapi setelah kalian menerima uang itu, kalian nggak jadi umroh. Semua uangnya dipakai untuk membangun pabrik pilihan padi ini. Bagaimana? Udah, Ibu. Sekarang terserah Bang Salim dong mau uangnya itu dipakai untuk apa. Kalau Ibu dan Ayah nggak mau ngasih tambahan modal, ya udah. Gak usah ikut campur urusan kami. Kita sekarang urus masing-masing. Sarmila, kamu itu semenjak menikah dengan Salim, kamu berani sekali meninggikan suara kamu sama ayah dan ibumu. Ini didikan suami kamu. Benar kata orang. Seseorang yang awalnya kelihatan baik akan kelihatan watak jeleknya setelah menjadi suami kamu. Terus, kalau iya kenapa? Kalau memang ayah dan ibu nggak suka punya menantu kayak saya, ya udah, bawa Sarmila pulang. Bawa dia pulang. Kamu keterlaluan. Saya ini laki-laki. Saya bisa mencari istri pengganti kapanpun saya mau. Lagi pula apa untungnya saya punya mertua yang so ngatur? Kamu keterlaluan. Jangan. Bang Salim.